Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update apapun dari kami BestBiz ID. Apabila Anda ingin ada saham yang ingin Anda bahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar. Langsung saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 25 Februari 2021. Seperti apa yang kami prediksi di market outlook tadi pagi, bahwa IHSG 53% berada di dalam zona hijau, maka hari ini IHSG pun senada dengan prediksi kami berada di dalam zona hijau. Dan IHSG sendiri dibuka di 6.280,728 dan sempat naik di titik tertingginya yaitu di 6.309,758. Dan titik terendah dari IHSG hari ini adalah 6.274,497. Dan akhirnya IHSG ditutup dengan kenaikan 0,62% atau 38,592 poin ke 6.289,646. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 15,321 triliun rupiah. Tercatat 289 saham menguat dan 190 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.440,788 triliun. Investor asing kembali membukukan net foreign buy atau beli bersih sebesar 10,6 miliar rupiah di IHSG. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka TLKM hari ketiga berturut-turut kembali tampil sebagai pemuncak. Hari ini net foreign buy-nya adalah 211,4 miliar. Sahamnya naik 10 poin atau 0,29% ke 3.490. Di posisi kedua ada BBTN. Net foreign buy 85,4 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,48% ke 2.110. Di posisi ketiga ada United Tractors atau UNTR dengan kenaikan 1.100 poin atau 4,88% dengan net foreign buy 43,7 miliar ke 23.650. Di posisi keempat ada Digital Media Tama Maxima Tbk atau DMMX, sahamnya turun 8 poin atau 1,78% ke 442 dengan net foreign buy 39,2 miliar. Dan di posisi kelima ada MCAS atau MCAS Integrasi Tbk, net foreign buy 36,9 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 0,99% ke 4.070. Sedangkan perusahaan yang paling banyak dijual oleh investor asing tampak sebagai pemuncaknya adalah Astra International Tbk, net foreign sale 371,9 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,89% ke 5.575. Dan ASII ini memang mengalami tekanan yang cukup berat tadi di penghujung babak pertama. Dari pertama ASII ada di dalam zona hijau, kemudian langsung tertekan ke bawah dijual oleh investor asing. Di posisi kedua ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign sale 129,9 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 0,3% ke 33.525. Di posisi ketiga ada Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign sale 116,8 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 1,57% ke 6.275. Di posisi keempat ada Merdeka Cooper Gold Tbk, net foreign sale 50,7 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 1,87% ke 2.730. Dan MDKA atau Merdeka Cooper Gold Tbk ini sendiri menjadi satu-satunya saham yang berada di dalam zona hijau di antara saham-saham yang dijual oleh investor asing.
Dan di posisi terakhir ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Net foreign sale 32,9 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 0,87% ke 8.575. Kemudian kalau kita berpindah ke kurs rupiah saat ini, maka kita lihat bahwa rupiah nampak melemah 46 poin atau 0,33% ke 14.045 per 1 US dolarnya. Sedangkan kalau kita melihat harga emas di pasar internasional, maka harga emas mengalami penurunan 12,1 poin atau 0,67% ke 1.791,85 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 809.123 rupiah. Dan kita bisa melihat saat ini bagaimana bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menjadi pemimpin penguatan di Asia dengan kenaikan 496,570 poin atau 1,67% ke 30.168,270. Di posisi selanjutnya ada Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami kenaikan 355,930 atau 1,2% ke 30.074,170. Di posisi ketiga ada STI Straits Times Index Singapura yang mengalami kenaikan 1,72% atau 50,440 ke 2975,020, dan kemudian ada Shanghai Composite Index yang naik 0,59% atau 20,970 poin ke 3585,050. Lalu kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini naik 65 poin atau 0,2% ke 31.979, sedangkan dolar indeks atau DXY melemah 0,31% atau 0,28 poin ke 89,896. Melemahnya US dollar atau dolar indeks tentu akan membawa hal yang positif bagi bursa di seluruh dunia. Dan ini kita bisa lihat sekarang dengan pembukaan market Eropa saat ini, di mana Xetra DAX Frankfurt atau GDXI yang sudah dibuka menguat tipis 0,21% atau 29,75 poin ke 14.007,75. Sedangkan FTSE 100 Index London tampak menguat tipis juga 0,35% atau 23,18 poin ke 6682,9 atau 6.680,9. Kemudian sesi Prancis menguat 0,47% atau 26,03 poin ke 5.824,01. Dari apa yang kita bisa kumpulkan, bagaimana Dow Jones Index Future, kemudian market Eropa dan yang menguat dan melemahnya dolar indeks, maka dapat kami simpulkan bahwa kami memprediksi IHSG untuk esok hari akan berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Kenapa hanya 51%? Karena hari Jumat biasanya digunakan untuk sell off atau menjual saham-saham untuk menyelesaikan settlement bagi sebagian trader ataupun investor jangka pendek ya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.